saya Ismi Aziza, NIM 19130101. Di sini saya akan melakukan teknik menyusui yang benar. Pertama, bahan dan alat yang dibutuhkan adalah ada pentol bayi, gelas berisikan air hangat, hand sanitizer atau pencuci tangan, manekin payudara, dan tisu. Oke, langsung saja ke tahap prainteraksi. Pertama, membaca rekam medis pasien, lalu menjaga privasi pasien, dan mencuci tangan. Setelah itu mempersiapkan alat. Selanjutnya kita ke tahap orientasi. Baik, selamat pagi Ibu. Apa benar ini dengan Ibu Nisa? Perkenalkan, saya perawat Ismi yang bertugas pada pukul 7 pagi sampai 12 siang. Di sini saya akan melakukan teknik menyusui yang benar. Mungkin waktu yang dibutuhkan sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik, langsung saja ya Bu. Pertama, sebelumnya kita bisa memberikan minum terlebih dahulu kepada Ibu agar memberikan terlebih dahulu air hangat 1-2 gelas kepada Ibu agar Ibu tidak mengalami dehidrasi. Jika Ibu mengalami dehidrasi, maka akan mempengaruhi produksi ASI. Setelah itu, pertama kita posisikan duduk Ibu. Duduk Ibu harus bersandar pada kursi, lalu kedua kaki tidak boleh menggantung, harus menyentuh lantai. Setelah itu, kita bisa menggendong bayi dengan nyaman. Lalu, bayi juga bisa menggunakan bedong agar bayi ketika disusui tidak rewel dan bayi merasa hangat dan nyaman ketika menyusui. Tetapi ini tidak wajib. Jika memang bayi tidak dibedong pun tidak apa-apa. Lalu, bagian telapak tangan Ibu harus menyangga pada bokong bayi. Setelah itu, kepala bayi harus berada di siku Ibu. Perut bayi harus menempel pada perut Ibu. Dan kepala bayi harus menghadap pada payudara Ibu. Baik, ada beberapa posisi untuk menyusui. Di antaranya ada cross cradle, cradle hold, dan football hold. Selanjutnya, kita juga harus perhatikan pada bagian telinga, tangan, dan juga kaki bayi harus sejajar lurus, di mana agar bayi menyusu secara nyaman. Setelah itu, kita juga harus perhatikan bahwa kita harus menekan sedikit pada bagian daerah areola, lalu akan keluar sedikit ASI, di mana ASI itu kita usapkan pada bagian putih dan bagian sekitar areola, di mana karena ASI mengandung antibodi yang dapat membunuh kuman dan agar puting Ibu tidak lecet. Setelah itu, kita bisa memberikan refleks puting kepada bayi, di mana dengan cara mengelus-ngelus pipi bayi, lalu secara otomatis bayi akan mencari puting Ibu. Lalu, biarkan bayi menyusu hingga puas dan payudara Ibu kosong. Nah, jika memang bayi belum puas tetapi payudara Ibu sudah kosong, maka bayi bisa dipindahkan kepada payudara sebelahnya. Harapannya agar bayi bisa mendapatkan semua nutrisi, baik nutrisi yang pertama hingga nutrisi yang akhir. Lalu setelah bayi merasa puas, bayi akan melepas sendiri
melepas sendiri dari puting ibu. Tetapi jika memang bayi tidak melepas, ada beberapa cara. Diantaranya kita bisa menekan pada daerah dagu bayi, lalu bisa juga menekan pada daerah hidung bayi. Dimana ketika kita menekan pada daerah dagu dan hidung bayi, maka otomatis mulut bayi akan terbuka. Nah, setelah itu, lalu setelah bayi menyusu, kita juga jangan lupa menekan kembali pada daerah areola, lalu ASI akan keluar. Setelah itu, ASI kita usapkan pada daerah puting dan sekitar areola, dimana agar puting ibu tidak lecet. Oke, setelah bayi sudah menyusu, kita juga bisa evaluasi apakah bayi sudah merasa kenyang dan sudah tertidur pulas. Jika belum, bisa kita ulangi untuk menyusu pada payudara sebelahnya sampai memang si bayi merasa puas dan kenyang. Nah, apabila bayi sudah tertidur pulas, merasa kenyang, kita bisa menepuk-nepuk pada daerah punggung bayi atau mengelus-elus pada punggung bayi secara perlahan pada bagian punggung. Nah, selama sekitar 5-10 menit agar bayi bersendawa dan sehingga bayi tidak muntah atau gumoh. Nah, kemudian setelah bayi tertidur pulas, bayi yang cukup ASI biasanya urinnya tidak pekat dan biasanya urinnya berwarna jernih. Dan jika bayi yang cukup ASI biasanya sering berkemih. Nah, setelah itu untuk ideal waktu menyusui dalam 24 jam kurang lebih ada 8 kali atau lebih. Nah, setiap berapa kali? Yaitu setiap 2-3 kali. Nah, jika memang pada malam hari bayi tertidur, kita juga harus membangunkan bayi agar menyusu. Nah, setelah itu kita bisa berikan minum kepada ibu kembali minum air hangat sekitar 1-2 gelas, dimana agar ibu tidak merasakan dehidrasi. Mungkin itu. Selanjutnya tahap dokumentasi. Minggu 11 Juli 2021 telah dilakukan tindakan demonstrasi teknik menyusui yang baik dan benar, di mana data subjektif, posisi bayi terasa nyaman dan saat menyusui tidak merasa rewel. Data objektif, bayi tampak sudah kenyang dan sampai tertidur pulas tanpa berpindah menyusu kepada payudara ibu sebelahnya. Pelekatan bayi saat menyusui sudah benar dan warna urin jernih, tanda cukup ASI. Waktu menyusui hingga 2-3 jam, dilakukan 8 kali atau lebih per 24 jam. Tanda tangan, nama terang perawat Ismezah.